serta ta'zim kami kepada Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Sayyidil Habib Ibrahim bin Ali Barakbah fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma 'asa أن يقال بمن وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده قلوبا سرورا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita harapkan doa mereka, bimbingan mereka selalu. Bahkan kita berharap tidak hanya berkumpul bersama mereka di dunia, bahkan di akhirat, yaitu segenap para alim, para ulama, para tokoh agama, para alim ulama, terkhusus guru kita bersama Al-Ustadz Rahmani dan para alim ulama yang lain yang berhadir. Kita doakan mereka senantiasa dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan umur dalam keberkahan, diberikan kesehatan jasadnya, diberikan keikhlasan hatinya, dan dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para bapak-bapak, tokoh masyarakat, dan orang tua kami yang kami anggap orang tua kami sendiri, begitu juga segenap aparatur pemerintah yang berhadir, Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil, dan segenap aparat desa yang berhadir pada perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita ditakdirkan berkumpul malam hari ini, melainkan Allah ingin kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Allah ingin tutup aib kita. Allah ingin jadikan anak-anak kita putra-putri yang saleh, salehah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, patut dan layaklah kita menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah takdirkan kita untuk dapat berhadir dalam perkumpulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena kelahirannya adanya agama Islam, yang karena kelahiran Nabi Muhammad kita mendengar lantunan ayat Al-Quran, yang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita saling mencintai, menyayangi dan melindungi, yang karena Nabi Muhammad Allah tidak permalukan umat ini sampai nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Salawat beriring salam marilah kita haturkan untuk junjungan idola kita, sang penyelamat kita yang belum pernah melupakan meninggalkan umat ini barang sedetik pun. Belum pernah. Marilah kita haturkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad bersama-sama dengan suara yang lantang. Mudah-mudahan salawat ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjawab salam kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat ini dihaturkan oleh Allah kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hanya salawat inilah sebenarnya yang kita banggakan dalam hidup. Andai kata tidak ada salawat, mungkin salat yang kita dirikan tidak diterima oleh Tuhan. Apalagi salat. Salat ini syaratnya banyak. Salat ini Pak, syaratnya banyak. Sebelum dia masuk masjid disuruh ke WC dulu, buang kami, buang istinja. Habis itu taharah, habis itu dia wudu, habis itu baru dia masuk masjid. Tahiyatul masjid, baru nunggu waktu azan duhulul waqt, baru dia sholat. Syaratnya banyak. Harus pakai baju lengkap, harus khusyuk, tidak boleh riak. Kalau sholawat yang tadi barusan itu tidak perlu wuduk, tidak perlu harus bekami dulu. Setuman mau sholawat, bekami dulu ke WC. Tidak. Dia bersolawat, tidak perlu dia tutup aurat, harus pakai bagamis, baju kaos, boleh. Baju partai pun tidak apa-apa. Betul kan? Hebatnya lagi solawat ini yang menjadikan solat kita diterima. Coba solawat tidak ada dalam tahiyat, sah atau tidak? Tidak sah. Khutbah Jumat tidak ada salawat, terima atau tidak? Mau kawin, tidak ada salawat, tidak sah. Bahkan salawat itu bisa jadi mahar. Siti Hawa maharnya salawat, cuma sayang aja binian hari ini tidak mau disalawatin. 60 juta harganya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat ini dikatakan oleh syair dalam Arabi mengatakan, adimi salat ta'ala Nabi Muhammadi faqabuluha hidman بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا صلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Ibu-ibu, Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma 3 orang, kemana mak-mak tuh? Hello, mak, adakah? Kalau aja terguring. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pesan dari Arabi mengatakan,
hendaklah kalian langgengi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Salawat ini hatman bi ghairi taraddudi, tidak diragukan lagi, pasti diterima. Sedangkan amal-amal kita yang lain, bainal qabuli wa raddiha, amal kita ini antara diterima dan ditolak. Banyaklah ditolaknya kayaknya. Betul kan? Salat ini mau uzalli Allah. Ingat sandal hanyar nukar. Ingat sandal hanyar itu ingatnya waktu takbir. Kunci kendaraan ingatnya waktu takbir. Coba tengok. Uzalli Allah. Nah, kompor belum dimatikan. Itu takbir, Pak. Macam mana kita nak diandalkan solat ini? Sedangkan salawat illa salata ala Nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau riak kah atau calon mertua nengok kita riak, diterima? Coba aja kalau salat riak, diterima? Tidak diterima, dilempar oleh Allah. Kau tanya salatmu di mana? Ya Allah, salatku mana yang dulu waktu ku salat di dunia? Kata Allah, tak ada. Mana ada sampai kepadaku. Coba kau tengok, masih di desa Tumbang Jutu. Parak tas salah. Kalau tas salah tersinggung bapak-bapak. Ya kan? Dikit lagi salah tuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Taala, mana solatmu? Masih di desa apa tadi? Tumbang. Sampai situ, tak naik pun ke langit. Kenapa engkau ria? Waktu itu solat tarawih suratnya Yasin. Kabur semua jamaah. Hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Yang jelas ini merupakan salah satu bentuk kerinduan, bentuk bakti, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di waktu Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalah layak kita adakan macam ini? Haruskah kita kumpul macam ini? Haruskah? Haruskah kita kumpul ramai-ramai? Kita bawa makanan, bawa aqua sebanyak ini? Apakah harus? Jawabannya, kenapa ini Maulid Nabi Muhammad dirayakan di seluruh dunia? Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Ibrahim tidak ada. Maulid Nabi Isa ada. Maulid Nabi Idris ada. Maulid Nabi Samson ada. Ada. Maulid Nabi Muhammad ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena Maulid Nabi Muhammad ini amat sangat dinantikan oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa sebut pembekal? Dirindukan oleh pembekal lagi. Siapa yang bilang pembekal tadi? Oleh Allah. Allah yang rindukan. Kenapa dirindukan oleh Allah? Bertahun-tahun Nabi Muhammad ini ditunggukan. Dari Nabi Adam. Ada yang tahu umur Nabi Adam berapa tahun? Ada? Berapa tahun umurnya? Besok tanya di Capil ya. Barangkali Capil tahu umur Nabi Adam berapa. Nabi Nuh berapa tahun usianya? Ada? Tidak tahu? Umur Nabi Ibrahim berapa? Tidak ada tahu juga. Fatanaggala hadan nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nah, itu sulbi Adam ditaruh oleh Allah, nur Nabiullah Ibrahim dititipkan di sulbi Adam, nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wafat Nabi Adam dipindahkan ke Nabi Nuh.
1000 tahun umur Nabi Nuh. Setelah dia wafat. Wafatnya kapan? Kena tsunami? Bukan. Tsunami itu selamat Nabi Nuh. Sisanya berapa orang? 84 orang. Dakwah 1000 tahun, sisa umatnya ada berapa? 84 orang. Berarti setiap 100 tahun berapa orang? 10 orang. Ada yang mau dakwah, ada kiai 100 tahun muridnya santrinya 8 orang. Ada yang mau? Ada negara mau jadi presiden, rakyatnya cuma 80 orang. Tidak ada kan? Nabi Nuh ini luar biasa sabar dia. Berapa ratus tahun, kenapa Nabi Nuh ini sampai dijadikan oleh Allah umurnya panjang? Oh, Allah murka kepada bala tentara, kepada umat Nabi Nuh. Kenapa? Umat Nabi Nuh ini kalau diseru di dakwah, dia tutup telinga pakai kapas, ditaruh di telinganya. Kalau Nuh lagi dakwah, dia bilang, Nuh, tidak dengar. Nuh, tidak dengar. Apakah umat Nabi Nuh masih ada hari ini? Adakah? Gak ada? Ada. Kapan? Tak kala Bilal azan. Hayya 'alas salah. Dia main FG, tutup pakai headset. Pertua. Tak dengar dia azan. Ini umat Nabi Nuh ini. Dia tak peduli azan seruan Bilal. Padahal Bilal tadi udah tarik napas 2 kali dia. Hayya 'alas salah. Tentu azannya. Dia marah. Kenapa orang kampung tidak ada yang ke masjidnya? Lalu saya bilang, kau azan jam berapa sehingga orang kampung tidak ke masjid? Masa waktu azan. Salah. Lah, azan itu kalau jam 12.22 azan zuhur, jam 10 pian azan. Datang orang kampung, cobalah. Coba aja tidak percaya. Insya Allah Kapolsek pun datang. Dia ngamanin takut dibakar masjid ini. Jam 10 Bilal nih azan apa? Tinggal jawab. Aku azan asar, azan zuhur, tak ada yang datang. Aku azan jam 10, kalian datang. Iya kan? Tapi jangan dicoba. Bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Nuh ini sampai 1000 tahun umurnya? Allah mau tumpahkan bala banjir. Kata Allah Ta'ala, Nuh, kau buat perahu. Ya Rabb, aku dapat perahu dari mana? Pesan di TikTok. Di TikTok ada. Apa kata Allah? Nuh, kau buat perahu. Dari apa ya Allah aku buat? Kayu lah. Mana ada pokok kayu tumbuh nih kata dia. Ini batu. Mana ada kata dia. Tanam, tanam. Ditanamlah itu pokok kayu sampai ratusan tahun usianya, diameternya sampai berapa meter, tak bisa dipeluk itu. Baru tebang. Betul kan? Sampai ratusan tahun berlalu barulah dibuat. Perahu Nabi Nuh itu dibuat berapa hari? 4 bulan, 4 hari. Jadi perahu Nabi Nuh. Orang-orang datang saking bencinya kepada Nuh nih. Perahu yang dibuat tadi tak kurun digunakan. Malah Kan'an merasa malu punya abah orang gila. Kenapa abah kau bangun perahu di tengah kota nih kata dia. Untuk apa? Sudah gila kah ayahmu? Malu Kan'an punya abah Nuh nih. Rupanya Allah berencana menurunkan hujan. Berapa lama hujan itu diturunkan oleh Allah? Agar banjir perahu itu bisa ngambang dan berlayar.
Nanti perahunya masuk ke Sungai Barito, bawa muat batu bara, bawa ke India dia. Bujur ya? Salah Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rupanya inilah musibah Nuh nih, sabarnya luar biasa. Orang kampung nih, kalau dia nak buang hajat ke kapal Nuh, nak mana? BAB kata dia. Kemana? Perahu Nuh, bahtera Nuh. Buang. Sampai orang buta yang stroke pun buta, stroke, jalan. Nak kemana? Bahtera Nuh kata dia. Buat apa? Kata dia. Durhaka betul orang ini. Rupanya yang stroke tadi, habis dia buang air, mak berdiri, terpeleset, tak gugur bakubang dengan itu. Rupanya habis bakubang, tidak sadar, dia bangun, berjalan elok, macam permaisuri jalannya. Nah, orang kampung dia, kau berobat dari mana? Kata dia. Kok bisa sembuh? Tadi aku jatuh di kubangan kata dia. Di perahunya Nabi Nuh. Oh, macam itu. Bawa rantang mereka. Dari rumahnya bawa rantang Tupperware, dibersihkan yang ada di perahu Nabi Nuh itu sampai dijilat oleh mereka. Bersih. Setelah bersih, Allah turunkan hujan. Bersih kan? Perahu Nuh tadi, naiklah perintah Allah, binatang dan umat Nabi Nuh 84 orang naik ke perahu. Baru banjir turun. Dipanggil Kan'an. Sini nak, irkam ma'ana. Tidak apa. Kau tidak ngasih warisan, aku tidak mau. Belum beli Alphard, tidak mau dia. Begini keadaannya hadirin. Allah Ta'ala merindukan Nabi Muhammad ini ratusan ribu tahunnya sampai lahir Nabi Muhammad. Yang dinantikan oleh Allah ini lahir. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Lemas orang tumbang jutu ini. Belum makankah? Kalau nak hadir maulid, biar ada energi, makan dulu 2 panci. Makanlah dulu, biar elok gagah. Gagah tapi lemas, letoy. Tidak elok. Semangat ya. Ini baru kisah Nabi Nuh. Nabi Muhammad belum. Saya tidak lama, paling Masjid Selo ini jam tak ada. Iya, ulun bagayaan aja supaya pian menarik. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah, kelahiran Nabi Muhammad ini amat dinanti oleh Allah. Dititiplah nurnya di sulbi Adam, sulbi Nuh, baru ke Ibrahim. Makanya ulun datang sekarang. Dititipkan ke Ibrahim hari itu Pak. Ibrahim. Sekarang yang ceramah siapa? Alhamdulillah. Allah kasihan sama pian supaya ketemu sama Ibrahim. Alhamdulillah. Memang dia hitam. Dulu kan dibakar. Betul. Dibakar oleh siapa? Namrud. Cuma Allah sayang sama ulun. Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan? Betul kan? Ayatnya macam itu. Bukan ayatnya ala Ustadz Zaini. Ya kan? Ala Ustadz Rahmani. Ala Abdul Hadi. Lain ayatnya itu. Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah dipindahkan nur itu tak kala Ibrahim wafat, dititipkan ke Ismail, lalu ke Adnan, lalu ke Ma'ad, sampailah ke Kilab, Guzoy, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أشاؤها بمعونة الله محافظة على جهاد الدرة وصونها صلى الله عليه. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai dititip oleh Allah di sulbinya, di perutnya, di rahimnya Aminah Azuriyah karena Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. Bagaimana keadaan Allah? Apa yang dilakukan oleh seluruh alam waktu lahir Nabi Muhammad? Allah kabarkan melalui alim ulama di antara kita. Sosok di negeri Zabid ada seorang sufi yang bernama Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Az-Zabidi Ad-Dibai. Dia menceritakan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam maulid itu menceritakan fahtazzal arsyu tarban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara وامتألت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu yang diceritakan hadirin. Apa Allah Ta'ala dalam keadaan girang Allah karena kekasihnya lahir hari ini. Allah girang, semuanya makhluknya girang, termasuk aras berguncang. Kegirangan dia bergoyang, berdendang, riyah arasnya Allah. Cukup tidak? Tidak. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Tidak cukup di situ, bahkan Allah Ta'ala memperlihatkan kepada alam ini semuanya tenang. Ketenangan yang ada di kursinya Allah. Apa-apa saja bumi, karena bumi ini akan digaungkan nama Allah. Sudut mana saja, dimanapun negeri, pasti digaungkan nama Allah. Sekalipun masuk ke lubang mana pian, pasti mendengarkan gaungan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana aja? Kita masuk ke Eropa, kita masuk ke Afrika, pasti ada panggilan suruhan gaungan. Disitulah membuat Allah tenang. Kenapa? Yang membawa ajaran agama ini lahir, yang akan menggaungkan nama Allah lahir ke muka bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Wamta'alatis samawati anwara. Bumi mengeluarkan cahaya sampai ke langit pun bercahaya jutaan yang nampak. Karena kekasih Allah akan lahir. Makanya nanti kita disuruh hidupkan lampu oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, seseorang datang kepadanya, Imam, kami ini mau merayakan maulid Nabi Muhammad sebagaimana Raja Abdul Malik bin Marwan 1000 dinar emas. Kami ingin merayakan maulid Nabi Muhammad girang, meriah sebagaimana Raja Al-Mudaffar. Tapi kami ini susah. Kami ini miskin, papa. Kata Imam Ghazali, kalau begitu ya kau catlah rumahmu yang elok menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kata orang itu, ya Imam, hari itu toko cat tutup semua. Oh, kalau begitu hidupkan lampunya supaya terang benderang bentuk kau girang menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad ini tiba. Pulsa listriknya habis, dia bilang. Beli cat, tutup catnya. Hidupkan lampu, pulsa listriknya habis.
Kata Imam Ghazali, paling tidak kau tersenyum datangnya bulan Maulid. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita disuruh senyum, Pak. Jangan cemberut. Ada pula dipelototinnya ulun. Agak ngeri pula ngadap ke situ. Dicanganginnya kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita disuruh untuk girang. Tidak cukup di situ. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat bertahlil, mengagungkan tamjid, beristighfar, istighfara. Untuk apa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sampailah detik datangnya kelahiran Nabi Muhammad ini, Pak. Siapa yang ngalamin kelahiran Nabi Muhammad? Siapa yang ngalamin? Halo? Ibu Nabi. Masa tidak tahu? Yang ngalamin kelahiran Nabi Muhammad siapa? Ibunda Rasul Aminah binti Wahab Az-Zuriyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Walam tazal ummuhu tara'an wan min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamlih walamma istadda bihat talak bisni rabbil khalaq wa da'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bitamami sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli. Detiknya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hentinya keutamaan keistimewaan Nabi itu dikhabarkan datang kepada Aminah Az-Zuriyah binti Wahab. Siapa yang datang pertama? Hawa, Siti Hawa yang datang. Dia mengabarkan yang ada di janin engkau itu Aminah sayyidun lil alamina wa nura wa ja'alahu rahmatan lil alamina wa nura. Allah menjadikan janin yang ada di rahimmu itu adalah sebagai bentuk rahmat Allah untuk sekalian alam, dan wa nura, petunjuk janin yang ada di rahim engkau wahai Aminah. Di situlah mulai tenang. Kalau Maulid Habsyi tadi cerita kelahiran Nabi Muhammad, ini yang datang siapa? Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Yang datang Maryam binti Imran, yang datang Asiyah mantan istri Firaun, yang datang bersamanya Masitah, yang datang bersamanya adalah bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahuma minal huril in, bidadari yang turun menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nihayati tamami hamlih, sampailah kesempurnaan jumlah bilangan kandungan Aminah Az-Zuriyah 9 bulan 10 hari lahirlah. Fastadda bi haddalak bi izni rabbil khalaq, mulai terasa sakit yang dialami ibunda Aminah. Dengan izin Allah lahirlah putranya ini dalam keadaan sajidan, dalam keadaan sujud. Hadirin, manusia satu-satunya di muka bumi ini lahir dalam keadaan penghambaan diri hanya Muhammad bin Abdillah, lahir dalam keadaan sujud. Kalau kita lahir dalam keadaan apa? Nyungsang. Lahir kita bakalang, apa tuh? Kepalanya di sini, kakinya di sini. Apa nama tuh? Apa tadi? Kadang-kadang keluarnya tidak pada tempatnya. Sebelah parut dirobek. Ya kan? Dijahit, habis itu dilem. Dilaser, bukan pada tempatnya. Makanya kelahiran Nabi Muhammad itu harus kita rayakan. Lahirnya tidak sama.
dalam keadaan sajidan syakiran, dalam keadaan bersyukur kepada Allah, hamidan, memuji Allah, ka'annahul badru fi tamami. Nah, ini yang luar biasa. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengeluarkan cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan, cahaya keselamatan, keberuntungan. Tak ada kemusyrikan waktu lahir Nabi Muhammad. Dulu ada api yang dijadikan Tuhan oleh suatu kaum. Api itu disembah oleh mereka 1000 tahun lamanya. Padam. Api itu dipadamkan Allah. Lahirnya Nabi Muhammad, tidak ada kemusyrikan. Semua apa itu? Bangunan pilar-pilar Romawi yang dipahat dari batu runtuh rata dengan tanah. Gereja Buhaira 16 gereja rata dengan tanah. Awalu fadilatil mujizat bi ghumudi nari Paris wa sukuti syirabat. Ada api di Persia itu 1000 tahun disembah oleh mereka. Hari itu Allah padamkan agar mereka bertanya, lah kenapa Tuhan kami padam dia? Allah jawab, mereka tanya, gereja kami runtuh. Allah jawab, wa mala'a bi maulidihi quluba surura. Agar kalian bertanya, Allah yang jawab kelahiran kekasihku Muhammad. Giranglah kalian. Tidak ada kemusyrikan yang menyembah selain Allah. Allah ratakan dengan tanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada malam hari ini yang berjualan, yang begawi libur buat merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lahirlah pada hari itu, Pak. Kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi. Tahu dari mana Habib itu? Tengok di Google. Ketik aja. 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi itu tanggal berapa Masehi? 22 April. Google tahu. Google ini hebat, Pak. Dia tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah, baca kitab tidak tahu, tanya apa aja tahu. Hebat loh Google nih. Semoga Allah merahmati Google. Google radhiyallahu an. Iya kan? Hebat dari kiai kita Google nih. Jangan macam-macam. Kita buka ke Google Map, kita tanya, Tumbang Jutu mana? 300 meter belok kiri gitu dia. Hebat kan? Jangan main-main. Kiai kita tidak ada sedetil itu tahu. Guru-guru kita di pondok mana lah tahu dia. Anda salah, balik boleh, mutar balik kata dia. Hebat guys Google. Semoga Allah mengangkat derajat Google. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, subuh itu tak kalah lahir Nabi Muhammad. Siapa yang tahu? Siapa yang selain Aminah Az-Zuriyah? Siapa? Suwaibah. Suwaibah ini siapa? Budaknya Abu Lahab. Abu Janda. Siapa bilang Abu Janda tadi? Abu Lahab. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah Aslamiyah. Dia datanglah Suwaibah nih subuh hari. Jam berapa? Jam 5 subuh. Dia ketoklah kamar Abu Lahab. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Pun. Pripun katanya. Oh Islam Suwaibah ini orang Jawa. Bojonegoro kalau tidak salah. Rupanya Abu Lahab bangun. Man bil bob. Siapa? Kata Suwaibah, Tuhan ulut ada apa? Ada apa? Aminah melahirkan bayi, laki perempuan, laki-laki. Betul wahai Tuhan, sudah kau cek, ada diditnya tidak? Dalam keadaan dihitan. Disitulah kepastian Suwaibah Aminah punya anak laki-laki. Karena pada tahun itu Pak,
perempuan tidak boleh lahir. Kenapa kalau perempuan lahir dikubur, dibunuh. Kan sama, kalau lah dikubur mati juga. Kalau udah mati dikubur, betul kan? Bapak Ibu, kita nih sama. Dulu orang kita Banjar ini, kalau dia ngeja bahasa kan dulu ditulis itu sama gambarnya. Misalnya celana, dibikinlah gambar celana. Ayo, CEC, LALA, NANA, apa? Selawar ada. Sama. Betul kan? Zaman dulu, Bapak Kapolsek, mana Bapak Kapolsek? Pak Kapolsek dulu macam itu, kami ini orang Banjar. Orang Banjar tentu kan? Waktu itu CEC, LALA, selawar. Mantap juga. Sama lah tadi, kubur, mantap. Dibunuh. Ternyata hari itu tidak ada perempuan, ibu-ibu ini tidak boleh lahir hari itu. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am. Tuh, pada hari itu perempuan-perempuan tidak ada yang hamil. Yang hamil pasti akan melahirkan bayi laki-laki. Illa atat bi hamliha bi ghulam. Pasti melahirkan bayi laki-laki. Min barakati wa sa'adati hadzal imam. Karena keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Perempuan ini Pak, dulu perempuan murah mereka ini. Sebelum Nabi Muhammad lahir, perempuan ini murah. 3.000 gratis odol. Murah perempuan ini dulu. Sekarang sekali lagi Nabi Muhammad lahir, perempuan jadi mahal. Mahal, ada yang 60, ada yang 100, gak mau kurang. Harga normal, promo nanti tahun depan, akhir tahun. Betul kan? 60 harga normal. Kalau diskon, kawin massal. Nanti atur, kasih tahu Pak Kapolsek, suruh gerbang, kan kawin gratis. Iya kan? Boleh? Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab mendengar putra Aminah, putra abangnya Abdullah lahir laki-laki, Suwaibah dimerdekakan. Kau tidak jadi budakku lagi. Allah sholli ala Muhammad. Barang siapa malam hari ini yang menyumbang banyu, yang menyumbang kelengkeng, betul, limau, apa lagi, apa aja lah, semuanya nyumbang pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah balas. Sebagaimana Allah balas jasa Abu Lahab tak kala menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Lahab itu Pak, Bu, 3 orang aja. Kemana mak-mak nih? Balik dah? Belum? Masih ada? Masih kuat? Kebiasaan orang ini biasanya kalau ditanya, ibu-ibu mau ceramah panjang apa pendek? Panjang. Apa? Dengar tuh. Bu, ibu, mau yang panjang apa yang pendek? Kalau yang panjang masuk separuh mau? Kalau yang pendek masuk semua? Mau ceramah panjang masuk separuh apa ceramah pendek masuk semua? Yang panjang masuk semua? Pak, terancam hidup kita. Kita punya pendek. Allah sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Suwaibah dimerdekakan. Kemerdekaan Suwaibah karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah balas sampai kiamat, tidak akan pernah Allah lupakan. Hatta annahu fil yaumil isnin daiman
yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Apabila tiba malam Senin datang, Abu Lahab itu dibebaskan dari azab kuburnya, bahkan dari sela jemarinya keluar susu yang bisa dia minum bertahan untuk 1 pekan. Dari mana dia dapatkan? Lisururi bi ahmada. Dia pernah bergembira menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Allah. Dia pernah bawa aquaprop, acara maulid, ditumbang. Dia pernah bawa prop nih, susah mikul 3 kilo. Dia bawa teh pucuk harum dari Banjarmasin berjalan sampai ke Tumbang. Jangan sampai ulun ngomong, takut salah. Lain jutu, apa tuh tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita yang nyumbang malam hari ini. Tidak bisa nyumbang tenaga, tidak bisa nyumbang harta, tidak bisa nyumbang pikiran, kita nyumbang waktu dengan kehadiran kita pada malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah waktu nak pagi menjelang duha, Abdul Muthalib kakeknya mengambil putra Muhammad yang masih usia 2 jam. Dibawa kemana? Dibawa ke dalam Ka'bah. Sampai ke dalam Ka'bah beberapa saat Abdul Muthalib keluar. Dia ambil itu bayi, dia bawa di hadapan seluruh orang-orang Quraisy hari itu. Gila man yaqulu hadhi durratal yatima allati la tujadu laha qimah. Ditawarkan, Bu, Bapak, Nabi Muhammad ini yang masih bayi, usianya baru lahir, ditawarkan, wahai penduduk orang Arab Quraisy, apakah ada di antara kalian yang menginginkan mengurusi, melihara anak yatim ini yang tak diharap upah karena ayahnya telah wafat? Ada. Allati la tujadu laha qimah, yang tak diharap upah karena ayahnya telah wafat, dia anak yatim. Semua melengos. Mak-mak pun tak mau karena gratis. Tak mau dia. Rugilah saya, tidak. Iya kan? Takut lakiku marah pula, bagi-bagi 2, tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampailah Suwaibah didatangi oleh Abdul Muthalib, dititip Nabi Muhammad di situ. Berapa hari? 3 hari. Habis 3 hari dipulangkan. Kenapa? Asupan air asinya Suwaibah tidak cukup. Karena yang menyusu tidak hanya putranya Masruh, Abu Salamah bin Abu Asad Al-Mahzumi, Hamzah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib pun menyusu di situ. Tak cukup kada mayu. Akhirnya Suwaibah bawa putra Muhammad kecil ini ke rumah Aminah dipulangkan. Sampailah hari berlalu, hari keempat umur Nabi. Kan 3 hari di rumah Suwaibah tadi. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 baru kegelisahan Aminah, kegelisahan Abdul Muthalib kakeknya Muhammad. Macam manalah keadaan nih ke cucuku? Tak seteguk pun, setetes pun masuk rongga mulutnya. Alangkah pilu sedihnya, dia lahir tak berayah. Air susu pun tak dapat. Rupanya muncul Hatib. Suara muncul tanpa benda. Ada suara tanpa orangnya ada, disebut bahasa Arabnya Hatib. Oh, sama yang ma'asyiral muslimin tuh, itu khatib. Naik mimbar ya. Ini orangnya enggak ada, suaranya ada. Hello everybody. Oh, dia tanya, kau di mana? Aku di hatimu. Ay, pantai, sesak hatiku dari tadi bernapas. Kau di hatiku pula. Hatib itu artinya telepon. Orangnya kan, kalau kita telepon tuh orangnya enggak ada, suaranya ada kan? Orang Arab bilang tuh Hatib. Waktu itu datanglah Hatib, suara, ya ma'syaral umam iskunu
بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رديئا لحليمة الحليمة. Kata Allah Ta'ala, wujudnya Muhammad ini kekasihku. Tenang kalian, aku sudah menyediakan seorang ibu susuan untuk Muhammad yang berhati mulia, yang berhati penyabar, penyayang, menyayangi putra Muhammad sebagaimana anaknya sendiri. Disitulah Aminah, beliau merasa tenang akan datang, tapi tidak tahu kapan. Rupanya hari ke-10 tiba, terjadi sesuatu, Pak. Siapa Halimah ini? Orang dari Bani Sa'ad. Dari negeri Sa'ad, dia datang untuk berdagang di kota Mekah. Minas Sa'adati li Halimata binti Abi Duwib. Dia datang bersama suaminya Haris dari negeri Bani Sa'ad. Dia datang ke Mekah untuk berdagang. Rupanya barang dagangan dia hari itu tidak laku, kada payuh. Sedangkan waktu rombongan hendak pulang ke kampung halaman Sa'ad sudah dekat. Mereka dah umumkan, siap-siap simpunlah barang kalian, kita nak pulang ke Bani Sa'ad. Halimah bingung, dia panggillah suaminya, wahai lakiku, suamiku Haris, waktu nak balik dekat, sedangkan bekal kita tak ada, dagangan tak ada laku, cemanalah kita nak balik. Kata suaminya, sabar je lah, mana tahu nanti ada pakai COD datang. Kata Halimah, wahai suamiku Haris, macam mana kalau onta ni aja kita jual? Oh, macam tu. Kita balik pakai keledai aja. Ya udah, diikatlah onta tu. Ikat dengan keras. Rupanya ditulislah, dijajakan onta ni. Dijual onta, hubungi 00813 4502 5812. Macam itulah kira-kira kan hari ini kan nak jual mobil, hubungin 0813 5402 5812, nomor ulun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rupanya setelah diikat itu onta tu kesurupan, ngamuk dia, berontak sampai lari lepas dari ikatannya. Halimah nengok, dia sedang menggendong bayinya ada di punggung. Dia kejar itu onta, Bu, hello, Bu, tengok sini. Halimah kejar ontanya. Dia kejar. Ternyata onta itu begitu kencang lajunya sampai Halimah tak kuasa nak kejar lagi. Dia mampir singgah di sebuah tempat ada gapura. Gapura tu ngadapnya ke sini. Tangan Halimah ni pegal dia. Tegalah, purunlah kau onta, tinggalkan kami. Ada apalah dengan engkau ni? Tega, purunlah engkau. Rupanya Halimah ni orang Matapura. Dia bilang purunnya pula ada. Rupanya sambil dia letih, rupanya dia tengok ada onta di situ, tadarruk. Dia berjalan pelan-pelan dekat tu onta. Sampai dekat onta tu punggungnya dikusut. Pelan-pelan dikusut. Pakai tangan. Kusut, tahu kusut? Punggungnya, kenapa ikan buka, purunnya meninggalkan kami? Ada apa gerang? Dia tidak tahu. Mata tu onta sedang menatap sebuah rumah yang terbuka, pintunya terdapat ayunan sebuah bayi yang bercahaya keluar dari dalam ayunan tersebut. Halimah masih berpandir dengan onta tu. Macam bini kita lah kan, lagi masak ikan asin, lagi asik masak, taruh yang dah masak, rupanya diambil kucing. Kan dia ngamuk maknya. Ai, purunnya ikan, abahmu belum balik. Dibilangnya abahnya belum balik. Ikan purunnya kayak apa, abahnya tidak balik. Dikiranya kita ni kucing, bapaknya kucing. Pahamlah Pak?
Kadang bini kita mengatakan purunnya ikam, ceng. Ngambil lauk abah ikam. Kok kita punya anak kucing pula? Tapi mak-mak yang di Matapura ini, kalau yang ditumbang apa nih? Tumbang banget lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai di situ Halimah baru sadar. Tengok wajah onta itu menatap sebuah pemandangan. Ditengok wajahnya onta, amazing. Dia tengok rupanya ada situ sebuah cahaya keluar dari dalam rumah menembus ke langit. Kharaja nur min sa'ri nurun ila sama. Keluar cahaya dari dalam rumah menembus ke langit. Badarat musriatan ilaih. Itu Halimah berlari, dia kejar ayunan bayi yang ada dalam rumah. Ditengok bayi itu bicara kepadaku. Bicara Nabi Muhammad usia 10 hari bicara kepada Halimah. Tidak lama Ibu Aminah keluar. Ditengok ada orang asing. Siapa nih? Ada tamu. Kau siapa? Ulun Halimah, Bu. Dari mana? Aku nih dari Bani Sa'ad, kesini berdagang. Macam mana cerita kesini? Tadi ontaku lari kabur kesini. Ku tengok ada bayi dalam ayunan. Ini anak siapa? Ini putraku Muhammad. Kata Halimah, Bu, sepertinya dia kehausan. Betul katanya. Setelah 7 hari. Sampai hari ini dia tidak masuk ke rongga mulutnya setetes seteguk air susu pun. Inilah keadaan putraku Muhammad. Kata Halimah, kalau macam itu izinkan aku untuk menyusuinya. Kususui. Karena dia lagi gendong anak juga bayi. Kata Ibu Aminah, dia anak yatim. Ayahnya telah wafat sebelum dia dilahirkan. Kalau engkau izinkan kususui, aku tak ada uang. Tak ada biaya nak bayar engkau. Kalau engkau izinkan, aku akan susui. Kata Aminah, aku tak punya harta nak bayar upah untuk engkau. Sampai 3 kali Aminah mengatakan, agar Halimah benar-benar tulus ikhlas menyusui putranya. Agar menjadi tubuh yang berkah. Karena yang halal dan ikhlas masuk ke rongga mulut anaknya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu diragaplah oleh Aminah, disusui bayi itu. Fahasyalaha mutabassima. Bayi itu tersenyum melihat wajah Halimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah Ibu ceritanya yang dialami oleh Halimah Sa'diyah. Tak lama Halimah mengatakan, ini sebenarnya kami ini nak balik. Ini putramu, kalau aku pulang siapa yang nyusui? Kata ibu Nabi, tak tahulah siapa yang akan menyusuinya. Aku ini bingung juga. Macam mana aku bawa ke kampung halamanku? Boleh? Kata, boleh. Tapi izin dulu sama kakeknya Abdul Muthalib. Datanglah. Rupanya Halimah mendengar ini cucu Abdul Muthalib, tak jadi. Kenapa? Abdul Muthalib ini orang bangsawan. Takut ada apa-apa dia dituntut, tak mau Halimah. Oh, ini cucunya Abdul Muthalib. Iya. Wah, tak jadilah katanya. Sampailah pada waktunya Abu Thalib pun mengizinkan Halimah, bawalah balik. Bawalah ke negerimu. Rupanya tak kala dia naik ke punggung onta itu dengan Nabi Muhammad ada di pelukannya, di punggungnya putranya Halimah Sa'diyah, berangkatlah onta itu dengan lari dengan kencangnya, ditengok oleh seluruh rombongan. Onta Halimah ini Pak kurus, karena Halimah ini orang susah. Anaknya 12 orang busung lapar. Orang susah sama orang senang itu kan dari jalan aja nampak. Betul? Orang kaya sama orang miskin kalau berjalan nampak, Bu. Orang kaya kalau lalu nak berjalan gagah elok dia. Coba ke orang miskin, gelas aqua ditepak. Orang miskin kalau lewat botol Sprite, cas, macam tu. Ditendangnya apanya yang jalan itu tenang. Susah nih. Orang susah nih. Kadang-kadang botol aqua ada tuh. Orang kaya ada mau dia.
Jangan macam tu ya. Jangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai di situ dia tengok kaki onta tu laju yang luar biasa girang. Padahal Halimah ni orang miskin, susah, tapi ontanya gagah, berjalan berlari yang luar biasa. Sampai diceritakan dalam Maulid bagaimana? Alam taraha wa qad maddat khutaha wasalat mim madamiha sahayib. Salatullah himalahat, salatullah himalahat kawakib ala madghai, ala madghai rimar rakiban najaib. Sampai di situ diceritakan, apakah kalian tidak melihat kaki onta itu begitu lajunya? Kenapa? Di punggungnya kekasih Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hendaklah kita yang malam hari ini merayakan Maulid Nabi dalam keadaan girang, gembira. Karena yang lahir merayakan kelahiran Nabi Muhammad hari itu, seluruh umat Allah ampuni. Semuanya Allah ampuni. Buktinya tidak ada kemusyrikan. Tidak ada selain membanggakan Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada kelahiran Nabi Muhammad, supaya keperhatian semua hari itu kepada kelahiran Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada malam hari ini yang hadir acara Maulid Nabi, tidaklah mereka bangun bangkit dari tempat duduk, melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Melainkan Allah takdirkan mata kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad sekalipun dalam tidur kita. Amin. Dapat menyentuh kulit kami dengan kulit Nabi Muhammad ya Rab. Sekalipun tangan kami banyak dosa, sekalipun telinga kami banyak mendengar aib, takdirkan kami dapat mendengar suara indah Nabi Muhammad, dan hidung kami dapat mencium keringat wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, yang menidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala ali thayyibin tahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya nak banyak ulun cerita, banyak kumpul sama pian dengan kehangatan. Cuman waktu ini udah larut. Di Banjar udah jam 12, Bu. Di Banjar sana dikit jam 12 sudah. Ya kan? Takut pian balik dicari laki susah pula, ya kan? Akhirnya ada pantun penutup kita. Riam kanan airnya bersih. Banyak orang memancing ikan. Cukup sekian, terima kasih. Salah, hilap, hutang mohon dilupakan. Ya kan? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Kalau pertemuan ini kurang panjang, besok pagi kiau lagi. Hadza minni wal afu summa salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa li Sayyidil Habib Ibrahim bin Ali Barakbah yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya kepada kita sekalian.